Di Le Mans ada satu momen yang langsung menarik perhatian. Bukan sesuatu yang dramatis, tapi cukup untuk membuat orang bertanya, apa yang baru saja terjadi? Dalam satu tikungan, posisi berubah dengan cepat. Dan pembalap yang melakukannya, Veda Ega Pratama. Seorang rookie yang terlihat seperti sudah memahami situasi lebih dulu. Tidak banyak gerakan berlebihan, tidak terlihat memaksa. Tapi hasilnya jelas. Ia lewat dan langsung di depan. Dari situ, perhatian mulai mengarah ke satu nama ini. Di sesi tes Moto3 Le Mans Prancis, Veda kembali menunjukkan hal yang sama. Di sirkuit yang teknis, yang biasanya butuh waktu untuk benar-benar dipahami, ia terlihat nyaman sejak awal. Lap demi lap, ia konsisten. Bukan hanya cepat, tapi rapi. Dan yang paling menonjol, cara ia membaca situasi di lintasan. Di tikungan sempit, saat pembalap lain memilih aman, Veda justru melihat peluang. Ia masuk sedikit lebih dalam. Mengambil racing line yang berbeda, bukan untuk terlihat berani. Tapi karena itu memang efektif. Beberapa overtake terjadi di momen yang tidak banyak diprediksi. Bukan karena nekat, tapi karena ia bergerak lebih cepat dalam mengambil keputusan. Brian Uriarte dan Alvaro Carpe menjadi dua pembalap yang merasakan langsung hal itu. Dalam beberapa situasi, mereka seperti kehilangan waktu untuk merespons. Karena saat mereka menyadari, Veda sudah berada di posisi yang lebih baik. Dan ini yang membuat performanya mulai dilihat berbeda. Karena di Moto3, selisih waktu antar pembalap sangat tipis. Biasanya, sulit menciptakan peluang besar. Namun Veda mampu menemukan celah di situasi yang terlihat rapat. Dan itu bukan kebetulan. Dalam beberapa seri terakhir, perkembangannya terlihat jelas. Bukan hanya dari hasil, tapi dari cara ia mencapai hasil tersebut. Ia tidak menunggu kesempatan datang, ia menciptakannya. Tapi ini belum yang paling menarik. Karena di balik performa itu, ada satu faktor penting. Adaptasi. Di kelas Moto3, adaptasi biasanya jadi tantangan terbesar bagi rookie. Memahami motor, membaca karakter lintasan, dan mengelola tekanan. Semuanya butuh waktu. Namun Veda melewati proses itu dengan cukup cepat. Ia terlihat seperti sudah berada di level yang nyaman. Padahal ini masih tahap awal. Dan disinilah ekspektasi mulai naik. Karena jika sekarang saja ia sudah seperti ini, maka potensi ke depannya bisa jauh lebih besar. Namun tentu saja ada hal yang perlu dijaga. Gaya balap yang agresif selalu datang dengan risiko. Masuk lebih dalam lebih cepat. Artinya margin kesalahan semakin kecil. Dan di level ini, satu kesalahan kecil saja bisa berdampak besar. Itulah tantangan berikutnya. Menjaga keseimbangan antara keberanian dan kontrol. Di sisi lain, dukungan dari tim juga mulai terlihat kuat. Honda Tim Asia terus memberikan kepercayaan. Manajer tim Hiroshi Aoyama melihat potensi itu dan ingin mengembangkannya lebih jauh. Dari sisi teknis, motor Honda NSF 250 Airway yang digunakan terus disempurnakan. Tujuannya jelas, agar performa yang sudah cepat ini bisa menjadi lebih stabil dan konsisten. Karena di Moto3, kombinasi antara pembalap dan motor sangat menentukan. Dan ketika keduanya mulai selaras, hasil besar biasanya hanya tinggal menunggu waktu. Jika melihat apa yang terjadi di Le Mans, satu hal mulai terlihat. Veda tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi. Dan jika tren ini terus berlanjut, ia bukan hanya akan bersaing, tapi bisa benar-benar masuk ke barisan depan. Pertanyaannya sekarang, ketika tekanan semakin besar, apakah performanya akan tetap terjaga? Atau justru disitulah ujian sebenarnya dimulai?